pagi, semangat untuk belajar kimia. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan senyawa turunan alkana, yaitu pada aldehid atau alkanal. Dengan rumus strukturnya berikut. Ini contoh senyawa aldehid. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bahan pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar botol formaldehid. Ada apa dengan formaldehid? Formaldehida banyak digunakan para produsen pada pengawet makanan, yaitu seperti ikan segar, ayam potong, mie basah, tahu, dan lain-lain. Padahal, formaldehida tidak diperbolehkan pada makanan karena dapat merusak jaringan tubuh, sehingga menimbulkan reaksi alergi. Apabila digunakan berulang kali, akan menyebabkan dermatitis eksematoid atau sakit kulit. Jadi biasanya formaldehid digunakan untuk mengawetkan yang seperti ini ya. Kira-kira apakah itu formaldehida, serta bagaimana rumus kimianya? Untuk aldehida atau alkanal itu memiliki rumus umum CnH2nO. Dengan rumus struktur digambarkan berikut. Atau sering juga disebut dalam rumus datar RCOH atau RCHO. Jadi yang akan kita pelajari sama halnya seperti ether, alkohol, dan gugus fungsi sebelumnya, itu meliputi tata nama, ada isomer, sifat-sifat, cara pembuatan, dan yang terakhir nanti kegunaan aldehid dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, tata nama, yaitu nama trivial atau nama lazim. Nama trivial aldehid diturunkan dari nama trivial asam karboksilat, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran at menjadi kata aldehid. Contohnya berikut. Jadi kalau aldehidnya formaldehid berarti itu berasal dari asam format. Kalau aldehidnya asetaldehid berarti asalnya dari asam asetat. Lalu butyraldehid berarti berasal dari asam karboksilat, asam butirat. Bagaimana struktur masing-masing aldehidnya? Jadi formaldehid demikian ya, dengan atom C sebanyak 1, sementara asetaldehid itu ada 2 atom C-nya, sedangkan butyraldehid itu memiliki 4 atom C. Untuk nama IUPAC alkanal diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi al. Jadi nanti urutan namanya ditulis nomor alkil ditambah dengan alkanal. Jadi kalau tidak ada alkilnya, langsung aja alkanal. Maksudnya ya, langsung ke contoh. Ini dari struktur. Jadi nama alkanalnya diambil dari sini ya. Ini strukturnya. Maka dengan ketentuan, jadi atom C pada gugus fungsi itu langsung dijadikan sebagai nomor 1 pada rantainya. Jadi pada aldehid, atom C gugus fungsinya itu selalu nomor 1 ya. Diingat itu selalu nomor 1. Dimana alkanalnya sudah tentu rantai terpanjang yang mengikat rangkap 2O dan 1 atom H. Contohnya dapat dibuat demikian. Jadi kalau alkananya CH4 berarti namanya metana, maka rumus aldehidnya jadi HCOH. Jadi namanya metanal. Jadi kalau etana, nama aldehidnya jadi etanal. Itu maksudnya ya. Langsung ke contoh rantai bagaimana kira-kira, misalkan rantai aldehidnya demikian. Jadi rantai terpanjangnya, ingat gugus fungsinya itu atom C-nya pada gugus fungsi harus nomor 1. Berarti wajib ikut sebagai rantai utama, demikian ya. Jadi penomoran beda masalah ya. Berarti ada cabang di nomor 2 dan 3, itu metil, maka namanya ditulis menjadi 2,3 dimetil pentanal. Pentanal karena rantai terpanjangnya 5.
Jadi dibaca pentanal. 2 dan 3-nya itu berarti letak cabang metilnya. Contoh berikut. Misalnya, kalau kita perhatikan rantai terpanjangnya seharusnya bisa ke bawah ya. Nah, tetapi aturan penamaan alkanal ini wajib ikut. Jadi gugus fungsinya ini wajib ikut. Berarti ini harus masuk ke rantai utama. Berarti rantai utamanya kita tulis, tentukan sebagai berikut. Penomoran tetap seperti tadi, wajib nomor 1 untuk atom C gugus fungsinya. Jadi masih ingat nama gugus fungsinya ini, nama alkilnya ini adalah isopropil. Ini etil, ini metil. Berarti mana duluan etil, metil, isopropil, berarti kita baca etil duluan ya. Maka namanya 3 etil, 2 isopropil, 4 metil heksanal. Heksanal karena rantai terpanjangnya 6 ya. Bagaimanakah sifat-sifat dari alkanal atau aldehid? Yang pertama merupakan senyawa polar. Karena senyawa polar berarti mudah larut dalam air. Melarutkan senyawa polar dan non-polar. Tidak mempunyai ikatan hidrogen. Titik didihnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan senyawa karbon yang massanya relatif hampir sama dengan aldehid. Lalu dapat bereaksi dengan cara reaksi adisi, oksidasi, polimerisasi, dan autoredoks. Serta dapat juga bereaksi dengan pX5, di mana X itu adalah halogen ya. Contoh, berarti ini aldehid ditambah dengan H2 berarti merupakan reaksi adisi. Pemutusan ikatan rangkap akan menghasilkan alkohol primer. Lalu, ini aldehid, ini bereaksi dengan alkil bereaksi Grignard ini ya. Nah, berarti nanti akan menghasilkan hasil akhirnya, boleh ditulis langsung ke sini aja. Berarti alkohol sekunder. Lalu ada juga kalau aldehid direaksikan dengan PCl5, ini akan menghasilkan, ini masih ingat senyawa apa ini? Ini adalah senyawa haloalkana. Ini dalam bentuk di ya, ada di haloalkana. Ya. Tambahan untuk reaksi pada aldehid ada dengan pereaksi larutan Tollens. Pereaksi Tollens adalah pereaksi yang mengandung perak sebagai ion kompleks, yaitu AgNH3 2 kali positif. Umumnya dalam persamaan reaksi, pereaksi Tollens ditulis sebagai Ag2O. Pereaksi Tollens dapat dibuat dengan menambahkan NaOH ke dalam perak nitrat yang membentuk endapan coklat Ag2O. Jadi secara umum reaksinya dapat ditulis demikian. Jadi setiap aldehid kalau ditambahkan dengan pereaksi Tollens itu akan menghasilkan asam karboksilat yang dibuktikan dengan terbentuknya endapan perak, yaitu berupa cermin perak. Jadi dibuat tanda panahnya ke bawah berarti dia mengendap ya. Mengendap berarti fasenya solid. Lalu dengan pereaksi Pehling. Pereaksi Pehling adalah oksidator lemah yang merupakan pereaksi khusus untuk mengenali aldehid. Pereaksi Pehling terdiri dari 2 bagian, yaitu Pehling A dan Pehling B. Pehling A adalah larutan CuSO4, sedangkan Pehling B merupakan campuran larutan NaOH dan kalium natrium tartrat. Secara umum, pereaksi Pehling ditulis CuO. Jadi reaksi antara aldehid dengan pereaksi Pehling dapat ditulis demikian. Jadi aldehid ini ditambahkan dengan pereaksi Pehling itu akan menghasilkan asam karboksilat yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata, yaitu pada Cu2O-nya ya. Cu2O berarti tembaga 1 oksida. Itu berfase solid berarti mengendap. Keisomeran pada aldehid. Yang pertama isomer kerangka. Isomer kerangka terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta perbedaan letak cabang. Contohnya butanal mempunyai 2 isomer yaitu, jadi ini butanal, dia rantai lurus berarti namanya butanal, sedangkan untuk bercabang seperti ini berarti 2 metil propanal. Rantai terpanjangnya 3, cabangnya metil ya, berarti 2 metil propanal. Isomer berikutnya adalah isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi aldehid berisomer dengan alkanon. Alkanon itu keton. Nanti kita pelajari di edisi berikutnya, tetapi setidaknya
Untuk rumus strukturnya kan sudah tahu, gugus fungsi dari alkanon sudah tahu. Nah, di mana isomer gugus fungsi aldehid dan alkanon mempunyai rumus umum CnH2nO. Jadi yang membedakan hanya rumus struktur. Contohnya berikut. Jadi kalau untuk C ini kalau kita hitung ada C3H6O ya. C3H6O itu dapat berupa keton. Ini ketonnya, ini gugus fungsi keton. Dapat juga berupa aldehid. Ini gugus fungsi aldehid. Jadi dua propanon dapat berisomer gugus fungsi dengan propanal. Gitu ya. Jumlah atom C sama, atom H-nya sama, atom O-nya sama, tetapi gugus fungsi yang berbeda. Satu keton, satu aldehid. Cara pembuatan aldehid. Jadi cara sederhananya yang pertama adalah oksidasi alkohol primer. Sebenarnya sudah pernah disinggung ya waktu topik di alkohol atau alkanol. Berikut, kalau alkohol primer itu dioksidasi, itu akan menghasilkan aldehid. Contohnya, ini 1 butanol, ini alkohol primer ya. Kalau dioksidasi, ini menggunakan K2Cr2O7 dalam suasana asam, itu menghasilkan butanal. Jadi mudah, kalau 1 butanol menjadi butanal. Lalu dapat juga diperoleh dengan cara reduksi asam karboksilat. Nah, kalau reduksi asam karboksilat, rumusannya ditulis demikian. Jadi asam karboksilat direduksi akan menghasilkan langsung ke sini hasil akhirnya ya, RCOH. Ini zat antaranya. Nah, dimana kalau asam propanoat, kalau direduksi hasil akhirnya nanti akan menghasilkan propanal. Ini ya, berarti asam karboksilat direduksi menghasilkan propanal. Nah, tetapi kalau dilanjutkan sebenarnya masih bisa ya. Kalau propanal direduksi lagi, itu akan menghasilkan kembali alkohol primer. Jadi ya, kegunaan aldehid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah formaldehid. Seperti yang ada di awal tadi, senyawa ini digunakan sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan dapat juga dimanfaatkan dalam industri plastik. Jadi ini bentuk formaldehid yang dijual di pasaran, formalin 40. Dengan rumus begini ya, formaldehid berarti kalau masih ingat nama iupaknya ini adalah metanal karena 1 atom C-nya. Nah, dan juga penggunaannya dalam pembuatan polivinil asetat. Lalu asetaldehid merupakan bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol. Selain itu, asetaldehid digunakan dalam pembuatan zat warna, plastik, dan karet sintesis. Rumus struktur asetaldehid begini ya. Masih ingat kalau rumus demikian berarti nama iupaknya berarti etanol. Jadi asetaldehid sama dengan etanol ya. Asetaldehid nama trivialnya, etanol nama iupaknya. Nah, ini dalam pembuatan melamin ya. Oke, baiklah demikian untuk pokok bahasan kali ini mengenai aldehid atau alkanal. Boleh dilatih dengan soal-soal berikut. Yang pertama ini adalah soal tentang tata nama. Lalu dilanjutkan dengan ini tentang teori dasar, konsep dasar mengenai aldehid. Jadi sudah dijabarkan tadi, boleh diulang kembali. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang bergabung dalam channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.